Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Dedi Rupani Channel. Oke, para sobat dimanapun berada ya. Di kesempatan kali ini tetap saya akan membahas tentang seputar kesehatan. Di kesempatan kali ini saya akan bercerita ya. Ini apa yang saya ungkapkan, yang saya ceritakan di video ini pasti berdasarkan pengalaman dan kenyataan, bukan hoax tapi fakta, dimana nanti kisah atau cerita ini menjadi pembelajaran untuk kita supaya bisa menjaga kesehatan kita ya. Oke, kita lanjut aja. Dimulai, ada teman ya, dia mempunyai seorang ayah ya. Baru-baru ini atau dia sering sakit-sakitan ya. Kayaknya kemarin katanya perasalan di badannya nggak bisa duduk ya. Waktu berobat ke rumah sakit, rasanya si ayahnya itu ingin dirawat, tapi ternyata oleh dokter tidak jadi dirawat, harus berobat jalan. Entah kenapa dulu ya pernah sakit perut sampai perutnya kembung, ternyata ada gangguan di kelenjar prostatnya. Dan sekarang timbul lagi penyakit medis ya. Pas diperiksa oleh medis, ternyata ada benjolannya. Ya, dikatakan itu adalah penyakit ambeien atau wasir ya. Bisa saja kita usahakan diikhtiarkan ya, dengan cara pijat refleksi di titik ambeiennya, dimana sudah saya singgung atau sudah ada videonya di video saya yang sebelumnya. Tapi kita tidak akan membahas yang itu karena udah ada videonya. Kita membahas tentang memanage hati, bisa menjaga kesehatanmu supaya tidak mendatangkan berbagai penyakit medis dalam diri kita atau dalam sampai ke badan kita ya, jangan sampai hinggap berbagai penyakit di badan kita karena kita kurang bisa memanage hati. Nah, apa hubungannya dengan kesehatan? Jelas ada. Mengutip dari hadis qudsi ya, dimana Allah itu yang bunyinya, Allah berfirman, Allah itu bagaimana prasangka hambaku saja. Bila mana prasangka hambaku mulia, dapatlah dia kemuliaan. Atau bila mana hambaku berprasangka baik, dapatlah dia kebaikan. Begitupun sebaliknya, bila mana hambaku berprasangka jelek, dapatlah kejelekan yang ditimbulkannya. Jadi dalam hal ini jelas sekali, dalam kita harus berpikir positif, harus bisa memanage hati, jangan sampai ada perasaan suudzon, buruk sangka pada orang lain. Akhirnya dengan
berburuk sangka pada orang lain, akhirnya terpikirkan oleh pikiran kita. Akhirnya jadilah energi negatif yang ada di hati naik kepada pikiran dan mengganggu pikiran. Akhirnya pikiran itu kerja otak kurang maksimal. Nah jelas kalau kerja otak kurang maksimal bisa berpengaruh kepada organ-organ yang lain, sehingga denyut jantung pun tidak beraturan karena sifat yang negatif atau suuzon, berburuk sangka pada orang lain dan selalu terpikirkan hal-hal yang buruk atau jelek orang lain kepada kita. Jadi akhirnya bisa menimbulkan atau bisa mendatangkan penyakit-penyakit yang lain, seperti halnya yang dialami oleh ayah teman saya itu, yaitu dulunya seperti awalnya berkembung, ternyata kelenjar prostat, terus sekarang punya ambeien. Untungnya tidak jadi dirawat, tapi berobat jalan. Seperti dalam pepatah insana incorporesano, dalam, kalau nggak salah nih ya, lupa lagi soalnya di sekolah dulu ya, dalam jiwa yang sehat terdapat, maksudnya dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, jadi harus bisa memanage hati, berusaha untuk berbaik sangka, walaupun ada orang lain benar-benar jelas-jelas menghina kita harus sabar. Sabar dengan artian berdoa dan jangan sampai membalas keburukan orang lain kepada kita. Memang sulit sekali untuk memanage hati. Soalnya hati ini adalah raja ya, yang memerintahkan segala sesuatu, apakah itu baik atau buruk, pasti akan dilaksanakan oleh anggota tubuh kita. Apalagi itu sesuatu yang buruk atau kejelekannya itu kalau bisa dicegah, harus perbanyak istighfar, harus perbanyak mengoreksi diri sendiri. Ini kata-kata ini bukan hal ya, tapi memang ini kenyataan yang terjadi di lapangan. Jadi dalam hal ini kita harus menjaga kesehatan kita, apakah itu kesehatan badan dan kesehatan jiwa kita. Jadi berbaik sangka, berhusnuzon, walaupun kenyataannya memang ada orang yang benci atau ada pula yang suka, dan dalam hal ini kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk suka kepada kita, tidak, atau untuk benci kepada kita, tidak bisa. Itu masalah hati. Biarlah orang lain dengan prasangka-prasangkanya kepada kita, yang penting kita berprasangka baik saja. Insya Allah kita akan sehat lahir dan batin. Semoga bermanfaat. Seperti yang terjadi oleh ayah teman saya ya. Jadi begitulah bos. Ini sebagai pembelajaran untuk diri kita, untuk saya pribadi ya, umumnya untuk akan semuanya. Jadi berbaik sangkalah, karena Allah itu bagaimana prasangka hamaku saja. Kalau prasangkanya baik, dapatlah dia kebaikan, dan kalau prasangkanya jelek, dapatlah dia kejelekan yang ditimbulkan oleh dirinya sendiri. Oke, terima kasih. Semoga tips ini untuk
memanage hati demi menjaga kebugaran atau kesehatan tubuh kita, kesehatan hati kita ya, kesehatan jiwa dan raga kita, dengan menularkan energi positif yang ada dalam hati kita kepada orang lain. Mudah-mudahan dengan begitu kita bisa hidup kita menjadi berkah. Kita harus menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat kepada seluruh alam. Ini sebagai motivasi dan menggugah kita supaya kedepannya kita lebih baik, apalagi dalam hal kesehatan. Ya jelas dimana mau bisa bekerja atau lakukan sesuatu kalau badan kita sakit-sakitan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lupa di channel mengucapkan salam sehat selalu.